Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali utawi kiku bab nerangake hal. Babul hali utawi kiku bab nerangake hal. Bab menjelaskan tentang hal. Apa itu hal? Al halu utawi hal wa hal iku al ismu iku isim, iku al ismu iku isim al mansubu kang den nasabake, al mansubu kang den nasabake, al mufassiru kang jelasake lima maring barang, ambahama kang samar opoma, kang samar opoma bayane ma minal hayati, bayane atau nyatane piro-piro tingkah. Nafu ja'a zaitun rokiban, ja'a teka, bahasa wetane teko. Ja'a teko sopo zaid rokiban hale kang numpak. Jadi yang dinamakan hal adalah isim yang dibaca nasab, yang menjelaskan keadaan yang samar. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar. Contohnya ja'a zaitun rokiban. Ada kalimat ja'a zaitun rokiban. Coba perhatikan. Ja'a datang. Siapa yang datang? Zaid. Kalau dimaknani gini, Zaid datang. Ya, Zaid datang. Tentu kedatangan Zaid ini membutuhkan penjelasan. Ya, datangnya Zaid ini apakah berjalan kaki, apa memakai tosa roda 3 atau becak. Nah, inilah tugasnya hal, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Maka ja'a zaitun rokiban, haleh wong kang nunggang. Zaid datang dalam keadaan naik kendaraan. Kalau nggak dijelaskan halnya, ini masih samar kedatangan Zaid. Kemudian diperjelas dengan hal. Hal itu menjelaskan kedatangan pelakunya. Jadi ja'a zaitun rokiban. Rokiban terkibnya, posisinya kalau dalam bahasa nahwunya susunan atau terkibnya menjadi hal. Paham ya? Gampang kan? Ya, sesimpel kayak kok. Dan seterusnya. Kalian pahami. Contoh lagi nih. Warokibtu al-farosa. Warokibtu al-farosa. Musarojan. Rokibtu numpak sapa ingsun. Numpak itu ya naik. Al-farosa ing jaran. Musarojan hale kang den aba-abahi. Ini, saya naik kuda. Lah, kalau kita hanya melihat ataupun mendengar kalimat itu, saya naik kuda. Nah, posisi kuda seperti apa? Bagaimana? Belum dijelaskan.
Nah, tugasnya hal ada menjelaskan itu. Dirokib itu al-farosa musarojan yang dengan kendalinya. Kendali itu aba-aba kalau dalam bahasa ini apa ini? Yang ini loh. Hayo, ini. Kendali talinya itu. Kalau dokar itu pakainya pecut. Tapi kan ada ininya. Namanya aba-aba. Aba-aba bahasa Jawa, bahasa Indonesia kendali. Makanya kalau kuda itu ya pakainya ini. Kuda, kemudian apa lagi? Sapi. Itu hidungnya di lubangin untuk belok tarik. Kalau kendaraan itu kendaraan roda 2 pakainya setang. Kalau mobil pakainya setir. Kalau jaran pakainya kendali nih. Kalau kamu pakainya apa? Pendungan. Para belajar pendung. Paham ya? Kamu sih paham. Dan seterusnya ya. Tuh. Wala yakunu al-halu illa nakiratan. Wala yakunu lan ora ana opo sing ora ana opal hal opo hal ora ana illa nakiratan angin nakiro. Wala yakulun ora ana hal illa ba'da tamamil kalami angin ing dalam sawise sempurnane kalam. Wala yakunu lan ora ana lafat wala yakunu lan apa lafat wala yakun ora ana apa sapa sahibuha apa ya apa sahibuha apa lafat kang ruangi hal yang menemani illa ma'rifatan angin ma'rifat. Di wala yakun al hal illa nakratan. Tidak ada hal kecuali berupa nakiro umum. Tidak ada hal kecuali nakiro umum. Dan tidak ada nakir dan tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya kalam. Dan tidak ada lafaz yang menemani hal, dan tidak ada lafaz yang menemani hal kecuali berupa ma'rifat, ma'rifat. Yes ya. Jadi hal itu harus berupa isim nakirah, masih umum ya. Pasti itu ya. Kalau nanti ada hal kok berupa isim ma'rifat, nggak mungkin. Karena memang keberadaannya hal itu harus nakirah. Yang kedua, adanya hal itu diadakan ataupun dikasih hal terkitnya setelah sempurnanya kalam. Awas, yang dinamakan kalam masih ingat gak kalian? Kalam adalah al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil apa? Lafaz yang disusun. Lupa, Abi juga nggak lupa kok. Yang memberi faedah
asal cetaknya orang Arab atau yang disengaja. Kalam. Nah, kalam itu ada kalam tam yang sempurna, ada kalam yang nakis. Kalam yang nakis, contoh gini, in koma zaitun. Jikalau Zaid berdiri, hanya itu saja. Kira-kira kamu yang mendengarkan kalimat ini membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Jikalau seandainya Zaid berdiri, saya mau tanya, in koma zaitun. Kira-kira mustami kamu yang mendengarkan itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Nah, memerlukan penjelasan. Berarti kalau in koma zaitun tidak sempurna. Kenapa? Karena si pendengar membutuhkan penjelasan. Jikalau Zaid berdiri, ya pada apa? Kan begitu. Itu namanya kalam yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna, contohnya ja'a zaitun atau zaitun qaimun. Zaid orang yang berdiri. Kira-kira kamu paham nggak? Seandainya nggak dikasih kalimat yang lain pelengkap, cukup kan? Zaid orang yang berdiri, selesai. Nah, hal ini diperuntukkan, artinya ini diberikan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang masih samar. Contohnya gini tadi, ja'a zaitun, Zaid datang. Ja'a zaitun, Zaid datang. Datangnya bagaimana? Pakai apa? Rokiban, dalam keadaan naik kendaraan. Nah, adanya hal di sini, kedatangannya hal ini didatangkan setelahnya sempurnanya kalam. Artinya bagaimana? Artinya mendahulukan orang yang punya hal dan ambilnya. Oh, ternyata dalam bab sini beda lagi ya. Kalau nanti bahas kembali ke yang kalam itu, sekarang yang kita bahas adalah bahwasanya hal itu didatangkan setelah sempurnanya kalam. Artinya bagaimana? Artinya ini. Tadi apa? Bahwasanya hal itu didatangkan setelah sempurnanya kalam. Artinya mendahulukan. Mendahulukan hal dan amilnya. Mendahulukan hal dan amilnya. Dan yang mempunyai hal itu harus isim ma'rifat. Wah, panjang lebar penjelasan ini. Kalau nggak dijelaskan sampai nggak paham. Coba kalian perhatikan itu lafaz ja'a zaitun. Ja'a itu amilnya. Amil. Zaitun ini adalah fa'ilnya. Wes. Kemudian ditambah lagi rokiban. Ini posisinya, terkibnya, susunannya sebagai hal. Dan syarat adanya hal itu adalah apa? Hal ini harus bahasanya diakhirkan daripada yang mempunyai hal. Jadi didahulukan sahibul halnya, orang yang punya hal, dan ambilnya. Coba perhatikan, ja'a posisinya, ja'a ning Arab kan, ja'a
amil. Zaidun ini berarti syaibul halnya atau dul halnya. Kemudian raqiban urutan yang ketiga. Ini ya. Berarti syaratnya lagi adalah tergibnya hal itu mendahulukan amil dan yang mempunyai hal. Paham orang sampean ini? Orang paham? Nyembara paham? Gini ya. Coba Ja'a Zaidun Raqiban. Susunannya Ja'a ini sebagai amil. Kalau amil membutuhkan atau fi'il ya, membutuhkan fa'il. Kalau dalam bab ini Ja'a sebagai amilnya, Zaidun sebagai fa'ilnya. Kalau kita terapkan tambah lagi Raqiban, maka kita pandang berbeda lagi. Berarti Ja'a ambilnya Zaidun yang mempunyai hal, Raqibannya halnya. Paham ora? Kita kembali yang awal. Kalau dalam yang awal Ja'a amil, Zaidun fa'il, bisa jadi seperti itu. Atau Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Sekarang dalam bab ini, bab hal, Ja'a amilnya Zaidun yang mempunyai hal, Raqiban sebagai bis. Paham? Ya kayak gitu. Jadi Raqiban ini hal, ini harus mendahulukan amilnya dan mendahulukan yang mempunyai hal. Tidak boleh Raqiban Ja'a Zaidun, tidak boleh. Paham ora? Paham ya? Wis mandek-mandek baik mau kela. Cukup ya? Wallahualam bishawab. Cukup.